Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bunda yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semua Ananda Bunda sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini perdana kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di tahun ajaran 2020-2021. Nah, mata pelajaran kali ini akan kita mulai dengan surah Al-Falaq dan Al-Fil. Nah, insyaallah Nanda Bunda pasti sudah hafal ya surah Al-Falaq dan Al-Fil ini. Nah, kita akan lebih memperdalam mengenai kedua surat ini. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fil dan Al-Falaq. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan surat Al-Fil dan Al-Falaq dengan baik dan benar. Nah, yang pertama kita akan belajar surah Al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Nah, ini terdiri dari 5 ayat. Ini jenis suratnya surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Falaq ini isi pokoknya itu merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada orang beriman agar memohon perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Nah, ayo sama-sama ya kita membaca surah Al-Falaq ini dengan makhraj harkat yang benar. Dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita lihat artinya ya Nanda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pelindung dari segala kejahatan. Nah, yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang kedua, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, jadi ini sangat kuat sekali ya surah Al-Falaq ini. Jadi kebanyakan untuk zikir pagi dan petang itu Ananda surah Al-Falaq ini tidak pernah tinggal ya, yang biasa kita namai dengan trikol. Nah, yang surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, itu biasanya sebaiknya kita setiap pagi dan petang membaca ketiga surat ini karena itu akan insyaallah akan melindungi kita dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, sekilas kita membahas tentang yang isi pokok dari surah Al-Falaq tadi. Nah, ini kan perintah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, kejahatan yang datang ini baik dari para penjahat atau binatang buas apabila kegelapan itu telah datang, dan dari kejahatan tukang sihir serta orang-orang yang dengki kepada kita. Nah, kita tahu dengki itu adalah dosa pertama yang menggelincirkan iblis ke lembah neraka karena iblis itu iri kepada Nabi Adam. Nah, sudah tahu ya ceritanya kan kenapa iblis itu dengki kepada Nabi Adam, karena dia disuruh
sujud tidak mau kepada Nabi Adam karena iblis itu beranggapan bahwa dia yang paling hebat. Nah, dengki juga merupakan dosa pertama yang dilakukan manusia, yaitu anak Adam yang bernama Qabil, sehingga dia tega membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil karena dengki terhadap Habil. Oleh karena itu, kita dianjurkan membaca surah Al-Falaq baik di waktu siang maupun malam. Demikian pula ketika kita sedang melakukan bepergian atau melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kita sudah tahu ya, karena surah Al-Falaq ini sangat penting sekali. Jadi sering-seringlah membaca surah Al-Falaq ini, terutama yang trikul yang kata Bunda tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, yang untuk surah Al-Falaq insya Allah Nanda Bunda sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan yaitu surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil artinya tentara bergajah, yang terdiri dari 5 ayat. Ini juga surah Makkiyah karena surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105 yang diturunkan di kota Mekah. Nah, di sini isi pokok dari kandungan surah Al-Fil itu, yang pertama, kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Dan yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berbicara lebih banyak tentang surah Al-Fil, nanti Bunda akan tayangkan sebuah video. Nah, sebelumnya kita membaca dulu ya surah Al-Filnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, ayo kita lihat ya video dari tentara bergajah itu sendiri. Nah, ini dia ya. Mari kita lihat sama-sama. Disimak ya Nanda. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah
Ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka
terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abroha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sangat luar biasa sekali ya ceritanya ya Nanda Bunda. Nah, sangat besar sekali kekuasaan Allah, dan untuk menolong orang-orang beriman, niscayalah jika kita merupakan orang-orang yang beriman, kita Allah akan senantiasa untuk menolong kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil yaitu jangan iri, dengki atau sombong kepada sesama kita, karena Allah itu maha adil ya. Itu yang perlu diingat ya Ananda. Baiklah, mari kita belajar. Yang pertama, jelaskan isi atau kandungan surah Al-Falaq. Yang kedua, mengapa Raja Abraha menyerang Ka'bah. Nah, ini sudah ada diceritakan di video tadi ya Ananda ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan 3 kandungan isi surah Al-Fil. Kemudian yang keempat, tuliskan surah Al-Fil dan Al-Falaq dalam buku tugasmu. Nah, nanti silakan Ananda buat di rumah tugasnya, kemudian Ananda setorkan ke sekolah bagi Ananda Bunda yang menyetorkan umi dan tahfiznya ke sekolah. Nah, bagi Ananda yang tidak menyetorkan umi dan tahfiz ke sekolah, silakan kirim seperti biasa ya melalui daring Japri ke Bunda. Baiklah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.